Nek takmir iku seolah-olah sing berkuasa, nek marbot seolah-olah sing dikongkon-kongkon. Luwih becik aku tadi sing dikongkon-kongkon nek gak apa-apa. Kenapa? Karena saya kepingin bener-bener merendahkan diri di hadapan tamu-tamunya Allah. Masjid makmur tidak bicara uang, tidak bicara gedung, tidak bicara layanan, tidak bicara fasilitas, Pak. Bicara tentang jamaahnya, kualitas jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Irfan Sanyoto Roniadi, Bapak Jundi. Makanya tadi kalau Mas MC bilangnya Irfan Abu Jundi, ora kok opo-opo jenenge kok so Arab. Memang itu ada sunnahnya menggunakan nama kunyah, nama yang disematkan nama anak. Ya, seperti Rasulullah juga punya nama kunyah. Ada yang tahu nama kunyahnya Rasulullah? Muhammad Abu Ibrahim. Salah satu putra beliau yang meninggal waktu masih kecil. Dan para ulama pun juga banyak yang begitu. Jadi saya cuma ngikut-ngikut mawon. Perkenalkan, saya Irfan Abu Jundi. Kalau aslinya tadi gak sengaja baru ngobrol sama Mas Taufik ini, ternyata podo-podo wong Tuban. Gak ngerti, kenalin nang Mojokerto. Tibae dulur dhewe nggih, asli Tuban. Beliau Palang, saya Mondokan. Mondokan itu termasuk kota, kecamatannya Tuban. Nah, cuma sekarang saya sehari-hari tinggalnya di Mojokerto dan jadi pengurus atau marbot Masjid Aksanul Madinah. Dan saya itu bisa kenal panjenengan semua. Awalnya nggih kenalan sama Mas Taufik di masjid saya. Mas Taufik kesana ngisi pengajian. Saiki gentenan terus e. Ngoten Mas Taufik. Gentenan kula saniki dinten mriki. Nggih. Para Bapak Ibu sekalian, saya kemarin nanya ke beliau minta disampaikan tentang apa. Beliau meminta untuk tentang kemasjidan. Nah, memang kebetulan karena saya adalah pengurus masjid dan saya itu memang mengazamkan diri atau mengumumkan gitu ya, memaklumatkan, mengiklankan bahwa masjid yang kami kelola itu adalah masjid yang profesional. Nah, niki ten mriki sekecone cara Jawa napa campur? Campur nggih. Soalnya nek kula cara Jawa logate Tuban, Mbak. Kok nang jenengan bingung. Ana sing ora paham. Contone logat Tuban niku nek ngomong niku awakmu dadi awakem. Ngoten niki contoh. Nggonmu ya nggonem. Ngoten. Contone niku nek kok ten mriki niki mboten biasa dengar yang seperti itu. Ya nun sewu, kalau saya cara Jawa kuwatire rada ngalor nggih basane. Tapi kalau bahasa Indonesia dicampur, insyaallah masih biasa seperti itu. Nggih. Para bapak sekalian, sebelum ngobrol lebih panjang lebar, saya senang sekali melihat masjid ini luar biasa. Pengajiannya hari Rebu, malam Kamis, dan yang hadir banyak, subhanallah. Ngapunten Mas, niki direkam nopo disiarkan? Disiarkan juga? Oh, direkam dulu, nggih, lagi diedit nggih. Alhamdulillah. Aku nek ana salah-salah sampean longi. Soalnya langsung disiarno niku nggih mboten napa-napa, cuma kudu luwih hati-hati sing ngomong. Nggih, alhamdulillah. Para bapak ibu sekalian,
maksudnya gimana kok masjid profesional? Karena kalimat profesional itu biasanya lebih dekat dengan hal-hal terkait profesi. Gimana mboten? Nah, contoh pelayanan yang profesional napa malih? Pokoknya sing profesional itu lebih dekatnya bukan di masjid kalimat itu. Nah ini juga saya luruskan, kersane juga nggak salah bahwa masjid profesional bukan berarti menjadikan mengurusi masjid adalah profesi dalam artian mencari uang, apalagi mencari uang sebanyak-banyaknya dengan mengurusi masjid. Niki juga bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah mengurusi masjid sebagaimana mental para profesional. Saya kasih contoh Pak, saya kasih contoh nggih. Niki nun sewu, mungkin saumpama niki nggih panjenengan ngurus nopo, contone nopo nggih, ngurus KTP mawon. Ngurus KTP biasanya ten pundi, ten kelurahan, ten kecamatan. Kalau sekarang sudah banyak yang profesional, tapi dulu tahun 90-an saya pernah ngalami ngurus KTP ku mbulet, repot, suwe, gak mari-mari. Kan pernah ngalami sih, sing sepuh-sepuh nggih. Muga-muga sing Gen Z gak lah wis. Sing sepuh-sepuh biyen ngalami ngenteni tanda tangane Pak Lurah sawene dan sebagainya. Nah, itu seringkali ketika kita bicara apakah melayani masyarakat seperti itu profesional, biasanya jawabannya tidak, kurang profesional. Sebaliknya Pak non sewu, kalau panjenengan meskipun tahun 90-an datang ke lembaga perbankan, niki ora kok menjadikan perbankan sebagai contoh, apalagi lembaga ribawi, mboten. Cuma nun sewu Pak, kalau panjenengan datang ke lembaga perbankan, ada nggak satpamnya yang ketus? Buka lawang dibikon buka dewe. Saya melihat nggak pernah ada. Belum sampai buka pintu sudah pintunya buka sendiri, ternyata dibukakan oleh satpam. Habis itu satpamnya nanya mesti, mau ada kepentingan apa Pak? Oh mau nabung, sudah punya rekeningnya? Oh belum, mau buka rekening dulu. Sudah bawa KTP Pak? Oh sudah bawa. Ini Pak syarat-syaratnya ini bisa diisi dulu. Ngoten. Mungkin maju lagi ke CS-nya dengan senyum yang menawan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Monggo Pak tanda tangan di sini. Bapak tunggu dulu nanti kami akan minta Bapak nanti kalau waktunya tanda tangan bisa ke sini lagi. Monggo tunggu dulu Pak. Nang ati adem ngono. Padahal tempat maksiat. Kalau sing mboten percaya, nek mboten setuju kali kula, mboten usah kali kula, kali Mas Taufik mawon. Nggih Mas nggih. Bangla tempat maksiat Mas nggih. Ah. Nggih. Nah, tapi kita senang di situ. Kenapa? Karena kita dilayani dengan baik. Nah, bicara tentang masjid profesional, saya kepingin ngajak panjenengan semua, ayo menjadikan masjid secara umum dan khususnya Masjid Baitul Mukminin ini sebagai masjid yang ketika datang ke sini itu orang itu dilayani dengan baik dan merasa yang melayani ini seperti orang-orang yang ngurusi perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga profesional. Lah niki dos pundi? Bagaimana caranya untuk mengurusi masjid yang seperti ini? Karena non sewu Pak, kalau kita bicara tentang pengurusan masjid, kita itu sebenarnya lebih banyak bertemu dengan masjid yang ketus daripada masjid yang melayani umat secara profesional. Gimana Pak mboten? Mugi-mugi Baitul Mukminin mboten. Kula wau ndugi mriki langsung oleh senyuman. Langsung disopo. Alhamdulillah. Tapi kalau kita bicara banyak Pak masjid-masjid yang ketika kita itu datang ke sana sudah dipandang dengan wajah curiga. Apalagi kalau bukan di jam-jam sholat. Soalnya apa Pak? Saiki akeh maling kota infak.
Kalau jenengan datang ke masjid tidak di jam salat, insya Allah ono sing ngawasi, Pak. Mboten Gusti Allah, nek Gusti Allah selalu ngawasi. Kenapa? Khawatir kotak infake ilang. Kathah tau sing ngoten niku. Kula niku nggih heran. Arek-arek iku lho, maling kotak infak. Apa dipikir nek maling kotak infak iku mari lebih barokah ngono ta? Maling iku wis bahaya, tapi nek maling kotak infak kan oleh barokah. Iku omongane sapa? Kan ngoten. Tapi ya niku guyon, nggih. Nah, ketika kita bicara mengurusi masjid, Pak, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Bahkan saya itu seringkali ngobrol sama pengelola masjid, sama pengurusnya masjid, sama takmirnya masjid, marbotnya masjid. Nek ngomong masjid, Pak, mbok sampai menisuk ya kuat dan gak habis-habis yang dibahas. Kenapa? Karena masjid ini sesuatu yang luar biasa. Syariat yang diciptakan Allah untuk kita dengan diciptakannya masjid ini sungguh adalah syariat yang sangat luar biasa. Nah, jadi monggo kita sekarang dalam waktu 60 menit ke depan itu kita berusaha untuk mengubah pola pikir kita, membentuk kepemimpinan berpikir atau menjadikan Islam itu menjadi sesuatu yang memimpin pola pikir kita. Kalau selama ini kita ngelihat masjid itu pola pikirnya, pola pikir umum, kita ayo perbaiki kalau memang ada yang salah. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Dan masjid itu, pengurus-pengurus masjid itu kalau bahasa saya, tugasnya adalah memikirkan pelayanan bukan penguasaan. Kula baleni nggih. Tugasnya takmir masjid, marbot masjid, pengurusnya masjid itu memikirkan pelayanan bukan penguasaan. Dados takmir masjid, marbot masjid, pengurus masjid, ayo kita hilangkan mental berkuasa. Kita ini adalah pelayan. Makanya nek ten masjid kula mboten seneng damel istilah takmir, meskipun takmir itu artinya pengurus. Saya lebih seneng pakai istilah marbot. Meskipun artinya kurang lebih sama, marbot itu dalam bahasa Arab terikat, yang terikat dengan masjid, yang benar-benar menjadikan masjid itu sesuatu yang mengikat dirinya. Nah, kenapa? Karena istilah masyarakat nek takmir iku seolah-olah sing berkuasa, nek marbot seolah-olah sing dikongkon-kongkon. Luwih becik aku dadi sing dikongkon-kongkon nek gak apa-apa. Kenapa? Karena saya kepengin bener-bener merendahkan diri di hadapan tamu-tamunya Allah. Nggih. Panjenengan semua datang ke masjid, itu berarti panjenengan semua adalah tamunya Allah. Nah, pengurusnya masjid, takmirnya masjid, marbotnya masjid, berarti dia adalah orang yang menyambut tamunya Allah. Luar biasa mboten kira-kira? Luar biasa, Pak. Makanya seringkali kan kita begini. Seringkali nggih, kalau kita bilang tamunya Allah, kira-kira yang ada di bayangan kita mesti wong sing tindak umroh, tindak haji. Nggih napa mboten? Padahal jenengan datang ke masjid itu sudah juga bisa dikatakan sebagai tamunya Allah. Masjid siapa yang punya, Pak? Bapak Ibu? Masjid yang punya siapa? Masjid milik Allah, Pak. Dari Quran surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajidallah lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa annal masajidallah lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu menyembah seorang pun kecuali menyembah Allah. Nah, dari sini sekarang kita belajar bahwa masjid itu kepunyaan Allah, berarti masjid itu seharusnya melayani, nopo menguasai, Pak? Melayani. Jadi kalau panjenengan semua di sini ikut jadi takmirnya masjid, jadi marbotnya masjid, pengurusnya masjid, berarti panjenengan semua itu jadi karyawane Gusti Allah.
Keren apa mboten kira-kira? Keren, Pak. Jadi karyawannya Gusti Allah lho, Pak. Oh sampai nang kene ono kaji sing sugih mbrewu, dadi karyawane seweneng kok. Nah, karek kemudian kan bayarannya piro? Dadi pengurusnya masjid yang bayarannya piro. Nah, tapi maka kalau kita jadi karyawan ya Allah, maka sekarang kita belajar tentang fikih masjid terlebih dahulu. Kersane kita juga tahu bahwa masjid itu harus seperti apa. Nah, para bapak ibu sekalian, kalau kita bicara masjid, itu ada kata yang sangat lekat ketika ditempelkan dengan istilah masjid. Nggih menika masjid makmur. Nggih napa mboten? Seringkali bapak ibu kalau kita ngomong masjid kae lho makmur tenan. Oh masjid kae ora makmur. Oh masjid kae lho makmur tenan. Nah, nun sewu Pak. Masjid yang makmur itu sebenarnya apa sih definisinya? Masjid yang makmur itu definisinya apa? Seringkali kalau kita ngomong masjid makmur apa Mas? Sing ning ngarep-ngarep tak takoni iki, sing nom-nom iki, nyekel kamera. Masjid yang makmur, kira-kira menurut jenengan masjidnya seperti apa? Bayangannya jenengan, wong bayang nih wae kok. Rame, nomale. Dalam ono AC-ne. Oke, nama male. Masjid yang makmur. Didik-didik mangan ngoten nggih. Nah, kalau definisi masjid makmur kados ngoten, Mbak, berarti contoh nggih, menurut survei, kalau saya tanya masjid makmur definisinya apa? Biasanya masjid makmur itu yang layanannya banyak. Ono klinike, ono doktere, ono tempat hotele. Niku jenengan langsung otomatis setempel, masjid makmur iki. Apa meneh jamaah akeh, ukurannya gede, infaknya ratusan juta per bulan, nggak malah per minggu. Nah, mboten napa-napa Pak, karena itu adalah definisi masjid makmur menurut panjenengan. Ya kan mboten napa-napa gawe definisi dhewe. Kan ngoten. Sami kados ngeten. Desa sing makmur iku sing piye ya kan monggo terserah jenengan damel definisi piyambak ndak apa-apa. Cuma bisa jadi itu kurang adil. Kenapa? Karena kalau definisinya masjid yang seperti itu Pak, masjidnya jamaahnya banyak, layanannya lengkap, ukurannya besar, ada AC-nya, terus infaknya banyak dan sebagainya, berarti tidak semua masjid bisa jadi masjid makmur. Berarti kan mboten adil. Gitu mboten. Kalau definisinya seperti itu, masjid ini termasuk makmur apa mboten? Iso engkel-engkelan. Iso royoan. Ono sing ngomong makmur, sing ngopeni jelas takmire muring-muring diarani gak makmur. Sing jamaah masjid ngene kok makmur. Akhirnya engkel-engkelan kan ngoten. Nah, timbangane engkel-engkelan, saya datangkan definisi masjid makmur menurut Allah. Nah, enak toh? Enggak, kalau menurut Allah sampean gak oleh engkel-engkelan, harus sami'na wa ata'na, kami dengar kami patuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Saya terjemahkan. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya makmurnya masjid-masjid Allah, man amana billahi, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari
akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha ilallah, dan tidak takut dengan apapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang muhtadin, yang mendapat petunjuk. Nah, menurut Quran surat At-Taubah ini Pak, berarti Pak, masjid makmur tidak bicara uang, tidak bicara gedung, tidak bicara layanan, tidak bicara fasilitas Pak. Bicara nopo niku Pak? Bicara tentang jamaahnya, kualitas jamaahnya. Kualitas jamaahnya itu adalah orang-orang yang sebenarnya itu beriman pada Allah, percaya pada janji Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada selain Allah. Jadi Pak, masjid makmur itu gampangane adalah masjid yang berhasil membuat jamaahnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, ditaati, dan dipatuhi. Setelah taat, setelah patuh, ujung-ujungnya apa Pak? Walam yakhsha ilallah, tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah. Kalau definisi makmur begini Pak, masih masjidnya nang pelosok ndweso nang tengah alas, jamaah wong 10 paribasane, bisa nggak makmur? Bisa. Karena tidak bicara layanan, tidak bicara fasilitas, tidak bicara ukuran gedung, tidak bicara infak. Yang dibicarakan adalah orang-orang yang mengurusi atau yang mengisi soft masjid. Menarik ya? Gusti Allah mesti maha adil, kan ngoten. Nah, cuman pertanyaan menariknya, yang begini ini gampang napa mboten? Susah ternyata. Kulo setelah ngurusi masjid Pak, kulo angen-angen, ya Allah, pengumuman masjid Arab ganti kubah keliling desa Pak, seminggu 2 minggu kumpul duitnya Pak, sebulan kubah yang baru jadi Pak. Nek ngomong bangun masjid Pak, nggak pernah saya ngerasakan sulit, malah kadang-kadang turah-turah. Wesi gak oleh sing elek, soalnya apa? Duitnya akeh. Saya bangun masjid beberapa kali Pak, di beberapa tempat. Tidak pernah bangun masjid itu lama. Sebentar saja sudah jadi, cantik. Padahal bangun masjid itu yang lebih utama kan mboten bangun gedungnya, bangun apa Pak? Yang lebih utama, bangun jamaahnya Pak, sofya Pak. Gimana mboten? Masjidnya wis dadi tapi kotong. Makanya dulur tonggo sebelah iku nek arep adzan ditutuki sik trong 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 trong. Masjidnya kotong. Nah, masjidnya kotong. Kenapa? Karena nek wis bangun masjid merasa sudah memberikan manfaat, padahal yang menjadikan masjid itu manfaat atau tidak adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, kalau kita bicara yang memakmurkan masjid itu berarti bicara sinten Pak? Yang paling utama sinten Pak yang dibicarakan? Para pengurusnya lebih dulu. Muga-muga pengurusnya masjid ini campur, yo gak tuwek kabeh, yo gak nom kabeh. Mugi-mugi. Nggih napa mboten Mas? Nggih. Saya nang ngarep nom-nom aku wis seneng wis alhamdulillah. Soalnya biasanya ngomongno pengurus masjid iku wis subhanallah. Umurane bapakku kabeh. Ngoten. Sing nom-nom do nang ndi? Nah, alhamdulillah di sini ngelihat yang muda-muda banyak, yang sepuh-sepuh banyak. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita bicara masjid yang makmur Pak, kita sebenarnya membicarakan diri kita sendiri. Kita ini sudah berhasil masuk ke kategori 4 tadi nama boten. Yang pertama, yuk kita terangkan satu-satu. Masjid yang menguasai, jamaah masjidnya menguasai. Yang pertama nama beriman kepada Allah. Insya Allah sampun beriman, insya Allah nggih. Nah,
Beriman kepada Allah ini Pak, yang pertama tentu memang takmir masjid, pengurus masjid. Setelah itu amanah itu berlanjut, yaitu menjadikan seluruh warga yang ada di sekitar masjid juga sama-sama beriman kepada Allah. Karena masjid Pak itu disyariatkan Allah, yaitu goalnya Pak, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah. Nun sewu Pak, sakniki kadang-kadang kula tengeri ana masjid gede padang jamaah yo akeh, tapi di sekitar masjid saya perhatikan ada tukang becak main kertu Pak, gawe duit pisan. Lho onten lho Pak. Ono onten ten Surabaya. Kula nate ningali dengan mata kepala saya sendiri. Jaraknya tidak terlalu jauh dari masjid lho, iso main kertu Pak. Gawe duit. Ngene main kartu tok jare kan gak judi Mas. Main kartu nggak duit. Nah itu yang kalau masjid itu harusnya jangan begitu. Kenapa? Adanya masjid itu tidak boleh hanya mencukupkan wes alhamdulillah yang penting ono sing sholat nang kene. Ndak. Karena tujuannya masjid itu Allah mensyariatkan diciptakan masjid, dibangunnya masjid itu adalah mewujudkan goal Allah. Apa Pak goal Allah Pak? Goal Allah di dunia dengan diturunkan Islam, diturunkan Rasulullah, goalnya apa Pak? Goalnya itu menjadikan seluruh umat manusia itu menjadikan Allah sebagai zat yang disembah. Jadi kalau ada tetangganya masjid belum menyembah Allah, belum sholat, sholatnya sik bolong-bolong, ayo takmir masjid harus mikir gimana caranya agar mereka menjadi orang-orang yang sujud menyembah Allah. Ngoten Mbak, kersane mboten masjid itu seperti berdiri sendiri sementara masyarakat terjauhkan dari situ. Nah dari ini Pak uslubnya banyak, cara-caranya banyak. Contoh, nun sewu, di sini Pak, kalau Jumat ada bagi-bagi nasi bungkus, nopo makan siang sarang-sarang ada? Ada nggak? Oh betul nonton nggih, nggak apa-apa. Ini cuma cara, saya nggak menyalahkan kalau nggak ada. Saya tidak menyalahkan. Saya kasih contoh masjid yang saya kelola. Kebetulan Pak, di Masjid Aksanul Madinah itu masjid di sekitar kami itu juga begitu awalnya, tidak ada bagi-bagi makan. Nah, karena Masjid Aksanul Madinah itu berdiri di atas proyek perumahan, di kiri kanan itu banyak tukang kuli yang kami perhatikan. Nek krungu adzan alhamdulillah langsung leren adus turu. Jenenge tukang kuli. Nggih. Adus turu wis gak nang masjid. Nah, gak nang masjid apa gak sholat? Biasanya gak nang masjid ya gak sholat. Akhirnya kami bikin rancangan, ayo gawe tukang kuli ini kan biasanya adalah kaum yang ya kerjanya kan otot nggih. Bukan pakai ilmu tapi pakai otot yang paling kuat. Kami asumsikan biasanya wong-wong ini kan luwe. Maka masjid bikin nasi bungkus. Ini peristiwa tahun 2022 Pak, sudah 3 tahun yang lalu. Bikin nasi bungkus. Alhamdulillah Pak, mulai ada yang berangkat ke masjid, tapi dereng semua. Belum semua. Kenapa begitu? Ternyata ada laporan dari marbot Pak. Marbote masjid lapor ten kula. Tat, sampean ngerti gak? Wong-wong iku nek njogok sego bungkus mesti lebih. Lho iya ta? Iya. Wong siji njogok loro, njogok telu, tak takoni. Enggak dilarang ngambil banyak juga enggak apa-apa. Lho Pak kok njogok akeh? Iya koncoku lho titip. Lho ya opo sih?
Tadi sih gak sholat gak sholat malah titip jukuno sego bungkus kan gitu. Nah akhirnya kami mikir, kami jamaah itu kami tim marbot mikir gimana caranya agar mereka itu mau sholat ke masjid. Oh gini aja, jangan bungkusan tapi piringan. Bukan cuman piringan, nopo istilahnya prasmanan, ambil sendiri makan seake-ake monggo silakan. Nah itu kami umumkan, Bapak mulai Jumat depan, Jumat berkahnya adalah bukan nasi bungkus tapi nasi prasmanan. Nah akhirnya alhamdulillah kebek Pak, berangkat semua ke masjid. Lho ngoten niku Pak, wonten sing ngomong ngene iki gare salah niat lho Mas. Salat perkara kepengin mangan, gak perkara kepengin nyembah Gusti Allah. Aku astagfirullahaladzim. Kula niku angen-angen ngeten. Jenengan semua pasti tahu. Dulu Rasulullah itu adalah orang yang gemar berbagi. Ngene mboten, Pak? Ana wong mlebu Islam, habis ada harta rampasan perang langsung dikei didum. Sing mlebu Islam ini langsung didumi. Sehingga terkenal nek mlebu Islam awakmu mesti engko oleh harta. Sopo sing wani ngomong iku kok mlebu Islam salah niat, ayo. Ngono iku gare wong mlebu Islam salah niat. Wo tak dodok lambemu. Sing nglakoni Rasulullah dhewe ya takno. Kan ngoten. Setelah saya pelajari Pak, nun sewu, yang tahu niatnya manusia siapa Pak? Dirinya sendiri dan Allah kan ngoten nggih. Niate ke masjid perkara mangan apa perkara salat gak penting Pak. Yang penting kita berhasil membuat mereka yang tadinya gak salat akhirnya mau salat. Itu yang lebih penting. Makanya kalau di sini kerasa kok sepi yo, jamaah kurang akeh yo. Piye carane arek cilik-cilik cek rene? Jenengan pikirkan. Nah, ini yang saya maksud, mikir bagaimana caranya agar orang yang tadinya itu belum beriman pada Allah jadi beriman kepada Allah. Soalnya sekarang ngapunten ada yang salah juga. Biasa nek masjidnya duitnya akeh terus diobral-obral digawe dum-duman sego. Kula nggih kurang sepakat. Kenapa lho Mas? Kan sama, mboten. Saya harap saya kasih contoh seperti ini, itu setiap takmir membuat program apapun ada tujuannya akidah. Tujuannya akidah Islam, bukan sekedar dum-duman, eman-eman duitnya pada didum-dum notok Pak. Tapi kalau panjenengan semua bikin program untuk apa? Untuk dakwah pada masyarakat, agar masyarakat datang ke masjid, agar masyarakat seneng ke masjid. Gawe acara ini, gawe pengajian, ngundang ustadz sampai tekan kok Jakarta barang. Nah itu benar. Sehingga penggunaan uang masjid cocok digunakan apa? Untuk mengajak orang beriman kepada Allah. Nah, jadi fokusnya pada tujuan bukan pada cara. Ngoten lho Pak. Berikutnya saya kasih contoh lagi tentang syiar. Syiar niku napa nggih? Kok ngoten niki. Saya ngajar menyampaikan Islam, panjenengan juga mendengarkan karena bukan cuma gede di masjid pakai speaker biar terdengar dari segala arah saya Pak. Cuma nun sewu, saat ini syiar itu bisa diperluas menggunakan sosial media. Pakai YouTube bisa, pakai TikTok bisa, pakai Instagram bisa. Jadi kalau di masjid saya tidak semuanya pakai speaker luar, tapi semuanya pengajian pakai YouTube. Kenapa? Agar yang nonton bukan cuma sekitar Mojokerto, tapi sampai seluruh Indonesia bisa ikut mendengarkan pengajian. Makanya kalau seneng cocok ini. Kenapa? Agar yang tidak datang pun itu juga bisa nyimak pengajian, sehingga syiarnya bisa sampai kemana? Mana? Makanya nek niki kula tingali kok sing gawe HP kok gurung gawe kamera. Muga-muga masjid duitnya akeh ndang tukokno kamera. Amin. Lek durung ono wifi ne, muga-muga masjid ndang pasang wifi.
ndang iso siaran, kuwabe pengajian disiarno. Iki koyoke kanca-kanca sing nom-nom seneng. Kenapa? Sama hukumnya kamera, hukumnya wifi sama dengan hukumnya speaker. Untuk apa? Syiar. Mas golek ono wifi kok nggarai arek cilik-cilik nang kene mabar. Ya jarno mabar kok. Justru lebih baik mabar ning masjid. Mabar niku Pak, sing sepuh-sepuh garu, main bersama Pak. Main game niku lho. Justru lek main game nang masjid gak ngarah meso-meso nek arek cilik-cilik iku. Sing di game no ya insyaallah sing apik-apik. Sing penting nek krungu adzan salat lho le ya. Nggih Pak, ngeten niki liburan Masjid Ahsanul Madinah Pak. Kebek arek cilik-cilik Pak. Ngegame kabeh, gak apa-apa. Sing penting nek wayahe salat, salat. Wifi tidak di password Mas. Kenapa kok wifi tidak di password? Lah sing bayari wifi sapa? Lah Gusti Allah melalui uangnya umat kan ngoten. Lu sampean password lah padha kaya sampean duwe masjid sampean kunci. Gak boleh. Jadi masjid password wifi-nya lost. Dol. Hanya dimatikan passwordnya kalau pas ada siaran dakwah. Kersane nopo? Kersane cepet. Kalau nggak dibatasi kok kuape HP nyambung akhirnya lemot. Nah itu salah satu cara. Jadi kembali nih semua hal yang jenengan rancang tidak boleh hanya sekedar berbagi. Meskipun berbagi mboten salah. Yang lebih tepat adalah gunakan seluruh kemampuan keuangan masjid, akalnya masjid, pinter-pinter arek nom-nom membuat agar semua orang yang tadinya mungkin belum sholat jadi sholat, yang belum bisa baca Al-Quran bisa baca Al-Quran. Nah, ada yang menarik lagi Pak. Ada banyak orang yang nggak sholat. Saya itu pernah tanya. Gini contoh tukang kuli mawon sing kula maringi. Saya lihat dari semua itu dimingi-mingi sembuh warang kalir Pak. Mboten purun, tetep mboten sholat. Dijak ngaji, nek mulih ngaji dikai berkat budal. Tapi nek dikongkon sholat gak budal Pak. Masih mari sholat oleh mangan. Akhirnya saya ngajak ngobrol depan. Pancen nggih wis sepuh, usia mungkin sudah 50-an. Saya tanya. Nggih. Beliau ini memang modele orang yang saya tanya ini nggih. Beliau itu memang modele wong iku triwis akeh omonge ngoten. Makanya iso dijak omong enak-enakan. Saya nggak nyebut namanya, cuma dia biasa dipanggil teman-temannya tekek. Sampeyan wis bayangno lah, kira-kira wong lek jeluk tekek iku apa ya gandeng kan gak mungkin to. Ya ngono kuwi rupane kan ngoten. Lah, Pak tekek iki saya tanya, sampeyan nek dijak salat kok angel sih, Pak? Jawabannya beliau apa? Mas, aku iki salat iki lho, ora ngerti sing diwaca apa. Nah, saya tanya, sampeyan opo sampeyan gak tahu sinau ta? Yo biyen tahu sinau tapi saiki wis lali. Maca Quran iso, mboten saged. Oh. Lah kanca sampean iki sing iso maca Quran wong pira? Halah Pak kena dihitung driji. Kabeh aku yakin gak iso maca Quran. Dari situlah kemudian saya bikin yang namanya TPQ lansia. TPQ penting nama mboten Pak? Penting. Tapi umumnya sing dipikir TPQ biasanya arek cilik-cilik, sing sepuh dipikir gak perlu sinau. Lho padahal sing sepuh biyen sik jaman sik cilik gurung sempat sinau, yo sampai sepuh yo gak iso sinau. Makanya akhirnya saya bikin TPQ lansia. Tujuannya apa Pak? Biar bisa baca Al-Quran, tahu bacaan sholat, akhirnya menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang paling layak disembah, menjadikan la ilaha illallah. Jadi banyak Pak cara seperti itu, dan ini semuanya cara uslub nek coro Arabe, bukan torikoh. Jadi kita tujuannya apa? Tujuannya menjadikan orang-orang itu kemudian berakidah Islam, beriman kepada Allah. Nah, PR kedua, setelah kakean kegiatan biasane urut-urutane muncul ketakutan. Saya tidak tahu Pak, cuma saya nun sewu kula tanglet masjid niki infake kathah napa kathah sanget? Lho pertanyaannya kathah karo kathah sanget lho, sampeyan aja mesem. Kathah ya. Alhamdulillah.
Nah, biasanya nek akeh kegiatan, akeh program-program, biasanya terus mulai muncul ketidaksepakatan dari para takmir. Bukan apa-apa, wedi duwite entek. Engko nek wayahe bayar listrik piye, nek wayahe bayar banyu piye. Engko nek wayahe bayari marbot sing tukang resik-resik piye, nek duwite mbok gawe mau macem-macem. Non sewu Pak, di tempat saya itu makan siang bukan cuma Jumat Pak, zuhur juga makan siang Pak. Cek opo? Yo cek gelem budal ning masjid. Insya Allah wis gak salah niat meneh wisan. Nggih. Nah, biasanya urusan uang ini serem-serem ndredeg. Ngoten. Apa meneh nek pancene ana tagihan-tagihan nun sewu, tagihan wifi wis ketok 300.000 dhewe. Listrik. Temriki airnya PDAM napa sumur? Oh nek sumur berarti listrik tok. Wonten sing digaji untuk mulang anak-anak, ustadz-ustadzah wonten. Marbote wonten. Oh mboten nonton. Nah kalau ada hal seperti itu kan ndredeg-ndredeg nanti Pak. Oh iki didamtum-damtum nu wayahe bayaran gak ono duit. Nah, ingat Pak, salah satu 4 hal tadi itu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua percaya dengan janji Allah. Tadi kan Allah mengatakan percaya pada hari akhir. Iya, hari akhir adalah janji Allah. Maka percaya janji Allah ini penting agar kita tidak takut menginfakkan harta di jalan yang benar. Allah itu berjanji kalau kita itu fokus dakwah untuk umat, insya Allah harta itu dicukupi oleh Allah. Cuman nun sewu tetap wonten ikhtiare Mas. Nek gak ikhtiar yo ngimpi ya sama ujuk-ujuk duit teko. Contoh nggih, contoh. Jenengan wah iya bener kok. Iki daripada ngene mbok tuku kamera paling-paling mek 1 juta. Contoh. Oh iya pasang wifi, butuh duit piro? Yo 5 juta lah. Lho lek jenengan iku mek batin tok karo Gusti Allah. Ya terus-terusan nek batin. Diomong, ditulis proposal. Ojo langsung nang warga Mas. Yo paling enak wong sak desa sing paling sugih parani. Ono piro 3 ta 4 5 juta diluk iku ngumpul. Engko nek kurang lagi nang warga. Kurang 500 Pak, ayo Pak urunan 10.000-an. Ngoten. Itu tetap ikhtiar dan itu yang saya lakukan di sana. Maka yang namanya uang masjid bukan cuma habis Pak, malah lebih-lebih sampai bingung gimana cara menghabiskan. Wallahi Pak. Makanya kalau wingi Ustaz Taufik niku ke tempat kami, Mas masjidnya nek digawe anu kumpulan tanpa riba. Nu nek isok bendino. Kene iki bingung ngentekno dhuwit atau no. Uangnya banyak, berlimpah sampai bingung habiskannya gimana. Belum habis nambah lagi, belum habis nambah lagi. Padahal masjidnya kalian jenengan niki nun sewu Pak. Ustaz Taufik yang pernah ke sana, gede jenengan Pak. Gini betul Ustaz? Oh bener. Lu kok iso duitnya akeh? Syiar Pak. Syiarnya kemana-mana. YouTube-nya sudah, subscribernya banyak. Akhirnya apa? Orang bantu niku transfer niku enteng Pak. Nah nek cuma makanya kamera penting Mas. Wifi penting Mas. Makmure duitnya masjid iya teko kamera karo wifi Mas. Asal admine ono sing nom-nom ya. Lek sing sepuh-sepuh malah bingung dikai kamera-kameraan. Gawe opo ngene karek nom-nom gano kabeh. Nah, percaya pada janji Allah ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya kamera, wifi segala macam. Tapi ini uslub ya, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Tapi ini salah satu yang saya rasakan bahwa syiarnya masjid semakin besar, syiarnya masjid semakin luas. Alhamdulillah yang bantu dakwah juga semakin banyak. Nggih. Nun sewu. Masjid ketika viral Pak, yang nyari juga banyak. Kan mriki nek dereng viral, insya Allah jarang toh ono wong teko adoh liwari. Napa Pak? Madosi Masjid Baitul Mukminin. Lho jenengan kok ngertos? Ngertos saking YouTube. Lha nang YouTube ae durung ono ya gak mungkin lho mau goleki kan ngoten. Tapi lek nggon kula pun sering ngoten niku. Kaget biasae.
Mas tak kira masjidnya gawat deh mas, tibake dawa. Tibake dawa. Kenapa? Karena dakwahnya kok banyak. Ustaz Taufik mulang ten mriko Pak, yang nonton ribuan Pak. Nang kene malaikate ribuan. Insyaallah kan nonton. Kok iso lewonan? Soalnya yang nonton bukan cuma yang datang tapi juga yang nonton di YouTube juga banyak. Ini contoh syiar. Ngoten lho. Nah, syiar semakin banyak loh. Saiki tiyang sedoyo nyekel HP. Kalau itu dijadikan syiar maka akan menjadi cara atau uslub yang luar biasa. Nah, yang ketiga, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Subhanallah, insya Allah kalau sudah jadi aktivis masjid pasti juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Cuman belum tentu masyarakat sekitarnya begitu. Guruku loh Pak, Ustadz Lukman namanya, salah satu aktivis masjid yang ada di Kalimantan. Beliau tuh ngomong, masjid itu harus punya data orang Islam yang belum sholat di sekitarnya. Tapi bukan untuk diumumkan ya. Sing dorong sholat ditulis boten ngoten. Punya data, lalu kemudian difikirkan gimana caranya agar orang itu mau sholat. Kenapa kok sampai seserius itu? Karena kita pengen masjid ini jadi masjid yang makmur Pak. Lha makmur niku wong jenengan ngomong no AC, waduh, listriknya piro. Tapi kalau mana sih orang sini yang gorong sholat? Wangel mas datang ngono, oke saya ganti. Mana masyarakat sini yang belum bisa baca Al-Quran? Biasa nih gak sholat, iku perkara nih gorong iso maca Quran. Nek wis iso maca Quran dijak sholat insya Allah luwih gampang. Lah data durung iso maca Quran kan gampang mas. Njaluk surat Pak RT niki masjid badhe data yang belum bisa baca Quran. Yo lumayan Pak RT oleh gak ngekei nemen rek. Iki dakwah gawe masjid ya, dakwah gawe umat ya, dakwah gawe rakyate dadi rakyat yang beriman insyaallah. Kebijakan RT sing apik-apik ya mesti didukung, gak ngoten lah. Ngoten mawon. Dikumpulkan nanti oh sing sepuh-sepuh iki durung iso maca Quran. Nah, puruna salat puruna sinau maca Quran ten masjid. Terus pundi Mbah? Puruna Mbah. Engko nek mulih oleh berkat Mbah. Gak kabeh oleh berkat. Loh gitu Pak caranya Pak. Jadi berkat itu dibuat memang bukan sekedar mulai ngaji tapi menjadi salah satu semangat mereka akhirnya mau datang ke masjid. Nah, contoh saya Pak, contoh saya yang saya lakukan karena banyak bapak-bapaknya yang ikut ngaji TPQ, yang ibu-ibu nggak ada Pak, bapak-bapak semua. Nah, karena bapak-bapak semua, kami tidak ngasih berkat makanan, tapi kami kasih sayur, telur, mie, ngoten Pak. Loh kok malah mentahan Mas? Wonten tujuane. Tujuannya nopo? Biar sayur ini dibawa pulang diserahkan istrinya. Terus kenapa Mas? Nah, kami nunggu nek ono sing gak budal ngaji nang omah ono polisi nih. Dan kejadian Pak, ono sing sepuh mantun ngaji cerita karo koncone kula krungu. Aku wingi gak ngaji, takoni bojoku, kon gak ngaji yo? Ngaji endi sayure? Gak ono sayur. Akhirnya ibu-ibu yang di rumah jadi pemberi semangat bapak-bapaknya budal ngaji. Ngoten carane. Lah lek sego dipangan, Pak, entek. Gak sampai omah. Tapi nek sayur pasti dibawa pulang. Istrinya setiap hari Jumat wis biasa. Pokoknya nek Jumat gak blonjo. Bapaknya mari kene mulih nggawa sayur, mulai gak nggawa sayur antara gak ngaji utawa kentekan. Tapi mboten nonton kentekan, mboten nate kentekan. Iki mesti gak ngaji. Loh itu ternyata berfungsi, Pak. Nah, ngoten-ngoten niku kan kalau arek nom-nom ngene iki wah wis akeh idene ngono iku. Lek sing sepuh-sepuh kan sing bagian mulang mawon. Nah, cuma nggih ngoten, nek mulang tiang sepuh iku sing sabar.
Subhanallah Pak, saya termasuk yang ngajar di TPQ Lansia itu kalah sabar kari teman saya. Teman saya itu Pak, mulang alif, ba, ta, sa, jim sampai selesai. Besok pertemuan berikutnya resik koyok papan mari dibusek Pak, lali apa? Sampai suatu hari iso moco Pak, alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, dal, roja, terus alhamdulillah. Saya Mbah, nggih, alhamdulillah Ustaz. Sekarang coba dibaca dari belakang. Ternyata mboten saged apalan. Ngoten niku, oh walah ya Allah, ngoten. Tapi alhamdulillah ini sudah masuk tahun kedua TPQ Lansia, sudah enggak ada yang Iqra. Semuanya sudah Al-Qur'an. Alhamdulillah. Masya wangil tibake tetep iso, akhirnya ujung-ujungnya maca Quran. Teman saya yang di Jombang Pak, setelah baca Al-Qur'an bisa, apa yang dilakukan Pak? Diajak menghafal Al-Qur'an. Sing sepuh-sepuh mriki apalane selain juz 30 wonten apa mboten? Wonten, alhamdulillah. Dereng. Nah, ini penting Mas. Ojo arek cilik-cilik tok, ya Allah Mas. Sing cedek karo kuburan niku sing sepuh. Sing sepul ayo pengen mlebu surga. Gak arek cilik-cilik tok. Nun sewu, sakniki niku kuwatah tiyang sepuh semangat anak-anake dadi hafiz hafidho. Lah sampean dhewe ya apa Pak Bu? Lu nanti kan kalau anak saya hafiz hafidho, saya akan dapat singgasana. Nambahi anakmu iku gak kau pengen oleh singgasana pisan ta. Ngoten. Oh angel Mas, leres Pak, angel Pak. Tapi alhamdulillah bisa. Selama semangatnya adalah napa wau? Menjadikan masjid itu tempat untuk menjadikan orang itu menjadi menyembah Allah. Soalnya saat ini nun sewu Pak, nyembah Allah itu ada yang benar, ada yang napa niku istilahnya formalitas. Ketoke nyembah Gusti Allah, tapi nek karo duit, iku sakjane nyembah Gusti Allah apa nyembah duit? Ya Allah. Cuma nggih, kalau memang tidak sering-sering hatinya disentuh dengan pengajian, hatinya tidak sering-sering disentuh dengan bacaan Al-Qur'an, ngoten niku kadang-kadang perkara donya yo koyo gak ono enteke. Nah, yang terakhir ini yang paling sulit Pak. Walam yakhsha ilallah, tidak takut pada selain Allah, tidak takut pada selain Allah. Gampang napa angel? Angel Pak. Tidak takut pada selain Allah ini kadang-kadang juga untuk menyampaikan sesuatu yang hak itu kadang-kadang mulut kita juga rada-rada terkunci. Ngelingno wong sing maksiat rada-rada angel abot, wedi wonge lara ati, wedi wonge lek dielingno kok muring-muring dan sebagainya. Walam yakhsha ilallah itu juga pada seluruh hal. Khususnya memang sekarang itu seringkali kita itu lebih takut dengan kehabisan atau kekurangan harta daripada kekurangan akidah. Nggih napa mboten? Cobi diangen-angen. Ngoten nggih. Memang sakniki niki memang zamane roksun mal Pak, lek terose ulama niku. Ada ulama yang menulis kitab Nidhamul Islam itu menjelaskan zaman sekarang itu zaman orang itu menjadi orang-orang yang roksun mal. Roksun iku sirah, mal niku duit, neng uteke duit. Sehingga yang menggerakkan dia itu beraktivitas, yang menggerakkan setiap dia bangun pagi sampai dia tidur lagi hanya urusan harta. Dan ini yang susah Pak, karena gak ketok. Nek mboten salat kan ketinggal. Oh gak salat gampang. Tapi wonge wis khusuk, wis salat, wis gawenah, tapi yang menggerakkan seluruh hidupnya ternyata belum agama, belum Islam, belum akidah Islam, belum Allah SWT, tapi masih harta. Padahal
Salah satu sahabat utama Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berdoa, ya Allah jadikanlah harta itu di genggamanku, bukan ada di hatiku. Lah kita malah harta bukan di genggam, bukan di hati, malah di kepala. Sing dipikir dino-dino duit ae. Naudzubillah min dzalik. Nah, fungsi masjid niki sekali lagi, monggo kita juga belajar bersama-sama menjadikan masjid itu benar-benar masjid yang makmur. Masih nggone neng desa, pinggir kalen, pinggir dalan gede sekalipun, nggih. Jamaah ya wis wong kene wae, gak tau ono wong ado-ado goleki, tapi ayo kita jadikan masjid ini yakin menjadi masjid yang benar-benar makmur, bukan menurut manusia tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Nggih, takmir masjid monggo dihafalkan itu tadi Quran surat At-Taubah ayat 18. Nah, terakhir penutup sak derenge saya kembalikan, kalau mungkin ada tanya jawab atau enggak ada monggo. Dalam surat yang sama Pak, surat At-Taubah itu ada peringatan dari Allah juga tentang masjid dziror, masjid yang memecah belah. Quran surat At-Taubah ayat 107. Waktunya kurang sedikit, langsung saya ambil terjemahannya ya. Dan di antara orang-orang munafik ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Meskipun mereka bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Nah, gampangane Mak, biar masjid ini menjadi masjid makmur bukan masjid dziror, jangan kita royoan urusan-urusan yang itu adalah perbedaan furu' ya. Contoh, Jumatan adzan pindho apa pisan? Nek subuh gawe kunut enggak kunut? Dan segala hal seperti itu. Masjid sini biasanya ngeten, monggo. Tapi ojo mari ngono seolah-olah sing gak ngono dadi salah. Karena itu hanya perbedaan mazhab, bukan perbedaan akidah. Nun sewu Pak. Ini biar kita itu gak gampang-gampang seolah-olah koncone dhewe diarani kafir. Saya ini termasuk sing mboten cocok nek nyebut seluruh Syiah itu kafir, saya nggak mau. Karena saya belajar yang namanya Syiah itu macam-macam, Ahlu Sunnah juga macam-macam. Nun sewu, apakah yang Ahlu Sunnah itu pasti bener? Walah wong Ahlu Sunnah itu sing ngakune Ahlu Sunnah tapi nang kuburane wali disembah ya ono kok. Ngoten niku napa mboten sesat? Ya sesat. Syiah sing sesat ya ono, sing bener setahu saya juga ada. Makanya saya nggak suka kemarin perang Iran lawan Israel kok mari ngono. Iran iku Syiah iku sesat. Syiah iku ono sing sesat, ono sing ora. Mbok sinau, ojo sembarang-barang mudah-mudah mengkafirkan. Maka masjid ini juga begitu, saya harap nek kula jelas Sunni Pak, ojo mari ngono jenengan angan-angan kok ustadz adek ngomong Syiah jojo nang ngarep Syiah mboten. Saya Sunni. Cuma kita itu ini yang mungkin agak berat ya nek ngomong Sunni Syiah. Kita ngomongkan yang bedo ormas, bedo madzhab. Ono sing senengane kunut, ono sing gak, ono sing senengane tahlilan, ono sing gak. Ndak usah dijadikan persoalan terlalu-lalu. Yang penting monggo masjid ini menjadi masjid milik bersama, dimakmurkan bersama-sama. Sekiranya begitu, kurang 5 menit tak kembalikan ke MC. Mbok menawa ada yang mau tanya, atau kalau nggak ada yang tanya apa langsung ditutup pakai doa. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.